在这里。自然之力，别动手！这是在蜕变。 Kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Soulpad. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih memperlihatkan pertemuan Cumu dengan dua orang budak lain di dalam gua es. Tanpa basa-basi, dua orang budak ini juga langsung menyerang Cumu menggunakan burung pinik es yang mereka miliki. Akan tetapi dengan seketika burung pinik es langsung takut ketika melihat Cumu mengeluarkan peri es miliknya. Tentu aja momen ini terjadi karena burung pinik es merupakan hewan yang melindungi peri es, jadi tidak mungkin burung pinik es melukai apa yang selama ini mereka lindungi. Bisa dibilang kesialan malah menimpa dua orang budak yang mencoba untuk membunuh Cumu di sana. Di mana Ningning langsung melakukan serangan bilah es yang cukup kuat ke arah mereka. Karena sadar Cumu terlalu kuat, dua orang budak tersebut langsung melarikan diri dari hadapan Cumu. Tapi tentu aja Cumu tidak akan membiarkan mereka berdua kabur begitu aja, di mana dia langsung meminta Ningning untuk menutup akses jalan keluar dari dalam gua. Tapi Ningning malah membuat tembok es di belakang dari dua budak yang menyebabkan dua orang tersebut berhasil melarikan diri. Cumu sendiri hanya tersenyum melihat apa yang dilakukan oleh Ningning. Dia sadar kalau Ningning tidak punya pengalaman bertarung. Jadi hal tersebutlah yang membuat Ningning tidak bisa fokus dalam melakukan sebuah serangan. Tak lama kemudian Cumu melihat sebuah gulungan yang ditinggalkan oleh dua budak barusan. Di mana gulungan tersebut merupakan gulungan dari istana hantu. Di dalam gulungan tersebut terdapat daftar nama 3.000 orang budak yang masuk ke dalam pulau yang sama dengan Cumu. Tulisan yang bersinar di dalam gulungan menandakan kalau budak yang masuk ke dalam pulau itu masih hidup. Jika tulisan nama mereka sudah redup, maka bisa dipastikan budak tersebut sudah dalam keadaan tewas. Di saat yang sama, Ningning melihat sebuah peta yang tertempel di belakang gulungan itu. Ketika mengecek peta tersebut, Cumu menemukan kalau peta itu merupakan lokasi dia berada pada saat ini. Sementara itu, di tempat lain di dalam pulau, ternyata Chow Yi sedang berada di pulau yang sama dengan Cumu. Karena ternyata semua ini sebagai bentuk hukuman kepada Chow Yi. Karena sudah membuat kesalahan ketika kompetisi beberapa waktu yang lalu. Chow Yi yang sedang berburu kristal jiwa dikejutkan dengan kedatangan Yang Lencang ke dalam pulau. Diketahui Yang Lencang merupakan orang terkuat dari keluarga Yang. Jadi tentu aja hal ini membuat Chow Yi bertanya-tanya, kenapa Yang Lencang datang ke tempat seperti ini? Ketika Yang Lencang melihat wajah Chow Yi, dia pun langsung merasa kesal dan kasihan. Semua itu dikarenakan Chow Yi sudah gagal menjalankan misi yang diberikan oleh keluarga Yang untuk membunuh Cumu. Dengan keahlian bicaranya, Chow Yi meminta Yang Lencang untuk mendengarkan semua penjelasannya dulu. Sementara itu di tempat lain, Cumu yang sedang tertidur pulas kembali bermimpi tentang keluarganya. Di dalam mimpi tersebut, Cumu masih mengingat betul kalau dia sangat akrab dengan sang ayah. Dari mimpi Cumu ini pula, kita diberitahukan kalau Patria keluarga Chu atau ayah dari Cumu mempunyai hewan yang bernama Moye juga. Dengan kata lain, Cumu memberi nama Moye kepada rubah cahaya bulannya karena terinspirasi dari sana. Ketika dia sudah bangun dari tidurnya, dia mencium aroma darah yang begitu kuat dari sekitaran lokasinya. Betapa kagetnya Cumu ketika dia melihat anggota keluarga yang juga berada di pulau yang sama dengan dirinya. Lebih kagetnya lagi ternyata orang yang berada di dekat Cumu adalah Yang Jide.
Dia merupakan salah satu pemberontak yang membunuh anggota keluarga Chu dan mengejar Chumu sampai ke dalam hutan. 在哪儿？交出来！ Ternyata tujuan Yang Jide datang ke dalam pulau karena dia mencari peta yang didapatkan oleh para budak. Benar sekali, peta tersebut sekarang salah satunya berada di tangan Chumu. Yang Jide merasa cukup kesal karena harus mencari gulungan peta di dalam pulau penjara karena dari 3.000 budak yang masuk ke dalam pulau itu hanya sekitar 20 orang saja yang memilikinya. Tiba-tiba aja gulungan di tangan Yang Jide bersinar karena terkoneksi dengan gulungan yang dipegang oleh Chumu. Mau tidak mau, dia pun menampakkan diri di hadapan Yang Jide untuk melakukan baku hantam. Betapa kagetnya Yang Jide ketika mengetahui budak yang membawa peta yang dicari olehnya adalah 你怎么会在 Chumu. 这里？ Tapi dia lebih kaget karena pada saat ini Chumu mempunyai aura pembunuh yang begitu kuat. Padahal beberapa bulan yang lalu ketika masih berada di keluarga Chu, dia hanyalah sampah. Chumu pun di sini meminta Yang Jide untuk memberitahukan apa tujuannya datang ke pulau penjara ini. Tapi tentu aja di sini Yang Jide enggan untuk memberitahukan tujuan dari keluarga Yang dan lebih memilih untuk langsung baku hantam. Baru saja memulai pertarungan, Yang Jide kaget ternyata rubah kecil di hadapannya sedang menggunakan penyamaran. Serigala milik Yang Jide pun tampak langsung tewas ketika mendapatkan serangan telak dari si Moye. 结果是只垃圾葫芦。晚了。 Momen ini pun akhirnya membuat Yang Jide sangatlah marah. Dia pun kemudian mengeluarkan hewan yang sama tapi dengan tingkatan level yang berbeda. Chumu yang menyadari hal ini pun langsung meminta Moye untuk mundur dulu karena serangan serigala level pertama itu lebih sulit untuk dihadapi. Akan tetapi Moye menolak untuk mundur dan tetap akan melakukan pertarungan melawan hewan milik Yang Jide. Karena Moye sangat ingin bertarung, maka Chumu pun akan mengabulkan permintaannya. Setelah serangan demi serangan dilancarkan, tampak Moye cukup kesulitan ketika berhadapan dengan serigalanya. Bahkan di sini Chumu harus menggunakan pelindung es dari Ning Ning. Karena Moye sudah tidak berdaya lagi. 自然之力。移动术。 Bahkan ketika Chumu meminta Moye untuk masuk kembali ke dalam tubuhnya, Moye menolak untuk melakukan itu. Sontak kejadian ini pun membuat dia menertawakan Chumu yang tidak bisa mengatur rubah cahaya bulan untuk menuruti perintahnya. Dan hal yang mengejutkan pun terjadi di hadapan Yang Jide. Tiba-tiba aja Moye berevolusi menjadi lebih kuat dan mengeluarkan aura yang membuat serigalanya menjadi ketar-ketir. Evolusi yang dilakukan oleh Moye bukanlah sekedar evolusi biasa, melainkan mutasi ras yang cukup melegenda. Terlihat Moye langsung berevolusi menjadi rubah cahaya bulan di ekor 6. 木爷，这是在蜕变。 Yang Jide yang sedari awal meremehkan kemampuan Moye tentu aja sangatlah kaget. Dia tidak menyangka rubah kecil sampah itu bisa berevolusi menjadi rubah seperti ini. Dengan satu kali serangan aja, Moye berhasil membunuh serigala darah milik Yang Jide dan meminta Chumu untuk tidak membantainya. Selain itu, dia juga memberikan sedikit informasi kalau keluarga Yang mengirim 5 orang kuat masuk ke dalam pulau ini tanpa sepengetahuan dari Tuan Xia Guanghan. Orang yang memimpin pasukan keluarga Yang tiada lain dan tiada bukan adalah Yang Lengchang dan mereka bertujuan untuk mengumpulkan semua gulungan peta yang dipegang oleh 20 budak di pulau ini. Diketahui 20 gulungan peta nantinya akan dijadikan satu untuk menemukan harta berupa mata darah mimpi buruk yang terdapat di dalam pulau. Sontak hal ini pun membuat Chumu kaget karena menurutnya diketahui harta tersebut merupakan kemampuan unik yang berasal dari keluarga Yang.
Yang Zide pun menjelaskan kalau kemampuan mata darah mimpi buruk dari keluarga Yang masih belumlah lengkap. Jadi keluarga Yang datang ke pulau ini diam-diam setelah mendapatkan kabar kalau hadiah kompetisi adalah harta tersebut. Rencana dari keluarga Yang ini dianggap Cumu sebagai awalan untuk sepenuhnya memusnahkan keluarga Chu. Tapi secara tiba-tiba Yang Zide mengeluarkan pisaunya untuk membunuh Cumu. Cukup beruntung dengan sigap Moye langsung membakar tubuh Yang Zide dan membuat dia pun tewas di tempat dengan kondisi seperti ini. Cumu pun langsung mengambil semua barang yang dibawa oleh Yang Zide, sekaligus berencana menggagalkan misi yang sedang dilakukan oleh keluarga Yang untuk menemukan harta itu. Sementara itu di tempat lain Cao Yi sudah selesai membuat kesepakatan dengan Yang Lencang. Di dalam kesepakatan tersebut Cao Yi bersedia membantu keluarga Chang menemukan beberapa gulungan peta dengan syarat keluarga Yang harus membantunya kembali ke posisi ketua pulau hantu hijaunya. Ketika Yang Lencang mengambil gulungan peta, tiba-tiba aja keluar cahaya dari dalam gulungan tersebut yang menandakan kalau Yang Zide sudah tewas. Sementara itu, di tempat lain Cumu dan Moye sedang beristirahat setelah pertarungan melawan Yang Zide sebelumnya. Cumu juga langsung mengeluarkan monster mata putih untuk mengetahui sampai di manakah dia bisa mengendalikan monster ini. Betapa kagetnya dirinya ketika melihat kalau monster mata putih sudah berevolusi ke tahap yang semakin kuat. Kemunculan monster ini pun dirasakan oleh Yang Lencang yang sedang terbang di atas langit. Itu karena hanya Cumu satu-satunya budak yang mempunyai monster ini, maka Yang Lencang yakin kalau energi monster tersebut dikeluarkan oleh si Cumu. Dia pun lekas mendatangi air terjun tempat di mana Cumu berada. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal dongwa ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.